Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 47 Hadiah Huang dari 4 Alam Seni Bela Diri. Kedua orang tersebut adalah Huang Yuncong dan Huang Ganjun, ayah dan anak. Sui tertegun sejenak, dan dia mengerti di dalam hatinya. Benar saja, Huang Yuncong bergegas maju dan berkata dengan penuh semangat. Huang kemarin mengetahui bahwa Tuan Su memberikan rahasia misterius kepada putra saya. Dia benar-benar tersanjung. Hari ini dia datang ke sini untuk berterima kasih kepada Tuan Su. Zhuang Su serius. Sui menerimanya dengan tenang. Meskipun metode pernapasan yang dia ciptakan untuk sementara kemarin tidak canggih, ini sudah merupakan berkah besar bagi keluarga Huang yang berlatih Xingyi Liu Hekuan. Huang Yuncong jelas tahu apa arti metode pernapasan ini bagi keluarga Huang. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu hanya sepotong kue. Jika tidak ada yang lain, Kepala Huang, tolong bantu dirimu sendiri. Dengan itu, Sui berjalan ke hutan Murbei untuk berlatih teknik pembentukan tubuh Songhe. Meski sikap ini sedikit dingin, Huang Yuncong tidak peduli sama sekali. Kemarin, ketika dia mempelajari teknik pernapasan yang diajarkan Sui dari putranya Huang Qianjun, dia langsung kehilangan kendali dan sangat bersemangat. Setelah menenangkan diri, dia sampai pada kesimpulan. Dengan metode pernapasan ini, keluarga Huang akan semakin meningkat dan mencapai level baru. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh Huang Yuncong sebelumnya. Tao tidak boleh diajarkan dengan enteng, dan Dharma tidak boleh diajarkan dengan enteng. Di dinasti Zhou besar, teknik pernapasan yang kuat sudah cukup untuk mengubah nasib sebuah klan. Nak, ingat apa yang aku katakan kemarin. Kamu harus bekerja keras dan jangan mengecewakan Tuan Su. Huang Yuncong menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Huang Ganjun. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Sui yang sedang melakukan seni bela diri dari jauh, dan pergi dengan tenang. Instruksi kemarin. Huang Qianjun tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan ayahnya dengan sungguh-sungguh di rumah kemarin di depan tablet peringatan leluhurnya di kuil leluhur. Anakku, kamu masih muda dan belum mengerti arti dari metode rahasia ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa dengan metode rahasia ini, keluarga Huang kami akan berterima kasih atas kebaikan guru Su dari generasi ke generasi. Ini adalah pertama kalinya Huang Qianjun melihat ayahnya terlihat begitu serius. Ini juga pertama kalinya dia menyadari bahwa dia hanya mengikuti Sui sebagai bawahan, tetapi secara tidak sengaja, dia memberi klan itu kesempatan untuk mengubah takdirnya. Apakah ini berarti satu orang telah mencapai Tao, dan ayam serta anjing naik ke surga? Huang Ganjun memandang Sui yang sedang melakukan seni bela diri di kejauhan, dan merasakan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Saudaraku Su, kamu benar-benar dewa. Setelah berlatih, ketika Sui datang, dia melihat Huang Ganjun sudah menyiapkan sarapan hangat dan minuman. Hei, apakah kamu menggunakan ramuan untuk sup tulang hari ini? Sui menggerakkan hidungnya sedikit dan mencium sesuatu yang berbeda. Saudara Su, ayahku berkata bahwa dalam beberapa hari ke depan, dia akan meminta pengurus klan membuatkan ramuan untukmu setiap hari. Kata Huang Ganjun, mengeluarkan tas brokat lainnya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini beberapa lagi 50 batu spiritual adalah beberapa keinginan keluarga Huang kami. Saya harap saudara Su akan menerimanya, jika tidak, ayah saya tidak akan membiarkan saya masuk ke pintu keluarga Huang lagi. 1 obat spiritual setiap hari, 7 hari adalah 7 hari. Ditambah 50 batu spiritual. Keluarga Huang telah menghabiskan banyak uang. Sui terkejut. Tentu saja, obat mujarab itu langka dan mahal. Harta karun seperti batu roh sangatlah langka dan tidak dapat dilihat sama sekali di pasaran, dan tidak dapat dibeli dengan banyak uang. Sejauh yang diketahui Sui, di antara 3 keluarga besar di kota Guangling, jumlah batu spiritual yang disimpan oleh setiap keluarga tidak akan melebihi 100. Tapi sekarang, keluarga Huang tiba-tiba mengeluarkan 50 yuan sebagai hadiah untuk diri mereka sendiri. Huang Yun cukup pintar untuk mengetahui bahwa nilai teknik pernapasan jauh lebih besar daripada harta karun ini. Sui menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya, dan duduk di tanah, minum dan makan. Huang Ganjun datang ke tempat terbuka di hutan untuk berlatih Xingyi Liu Hekuan. Setelah dia menyelesaikan latihannya, Sui menunjukkan beberapa kekurangannya dan pergi. Xing Huang Xiaoju. Dengan batu spiritual ini, untuk saat ini tidak perlu merencanakan puluhan juta gunung yuncang untuk mengumpulkan tumbuhan. Duduk di dalam ruangan, Sui menuangkan batu spiritual ke dalam tas brokat ke atas meja berkilau dan tembus cahaya. Jelas dan jernih, dan semburan fluktuasi spiritual tersebar. Meskipun ini adalah batu spiritual tingkat pertama yang paling rendah, batu ini sudah sangat langka di dinasti Zhou di mana energi spiritualnya buruk. Ya.
Dengan batu spiritual ini, saya akan bisa menyempurnakan latihan otot saya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Hari demi hari berlalu. Kehidupan Sui damai dan memuaskan, tanpa kemunduran lebih lanjut. Setelah berlatih, dia sesekali pergi ke pusat medis Xinghuang untuk konsultasi, memeriksa rekening dan mengumpulkan pembayaran. Di tengah malam, dia akan memanggil Qingwan, hantu wanita cantik dan konyol, untuk memberinya bimbingan dalam latihannya. Saat dia bangun, dia juga akan mengobrol dengannya. Sayangnya gadis ini masih belum bisa mengubah tampangnya yang penakut dan penakut saat menghadapi dirinya sendiri. Hal ini membuat Sui tidak bisa berkata-kata. Dia sangat takut pada dirinya sendiri bahkan ketika dia berbicara, dan jika dia menyentuhnya, saya tidak tahu betapa takutnya dia. Jika hal ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa berlatih kultivasi ganda bersama-sama di masa depan? Bagaimanapun, kultivasi ganda bukanlah lelucon. Ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukan, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kontak fisik dan jiwa. Jika ada yang tidak beres, itu bisa menjadi bencana. Tentu saja, pembicaraan tentang kultivasi ganda masih jauh dari kata sekarang. Bagi Sui, akan ada banyak waktu di masa depan untuk melatih Qingwan sehingga dia tidak lagi takut padanya. Larut malam, ketika tidak ada orang di sekitarnya, Qingwan sesekali duduk di pohon belalang tua dan menyanyikan beberapa lagu kuno, suaranya halus, merdu dan indah. Saya harus mengatakan bahwa Qingwan memang hantu wanita yang serba bisa. Selama periode ini, Niteng juga datang 2 kali dan melaporkan beberapa hal kepada Sui. Misalnya, semua tempat di kota Guangling telah diperiksa secara menyeluruh, dan total 7 tempat ditemukannya hantu zombie telah dibersihkan, dan tidak ada lagi bahaya yang tersembunyi. Sui tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang hal ini. Karena Wu Ruokyu diperintahkan oleh sektenya untuk memelihara serangga mayat hantu, mengapa sektenya tidak mengirim siapapun untuk menyelidikinya setelah dia dan cacing mayat hantu semuanya dimusnahkan? Pada akhirnya, Sui berspekulasi tentang 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Sekte Yinsa mungkin telah mengetahui tentang kecelakaan Wu Ruokyu dan diam-diam menyelidiki seluk-beluk masalah tersebut. Kedua, Sekte Yinsa belum mengetahui situasi ini, jadi belum bereaksi. Terlepas dari kemungkinannya, Sui tahu betul bahwa para penggarap jahat di Sekte Yinsa tidak akan pernah menyerah seperti ini. Tentu saja, potensi bahaya ini sama sekali tidak menimpa Sui. Masa depan apa yang dimiliki sekte tingkat rendah yang menggunakan darah seorang wanita bernama Tian Kui untuk membuat pedang? Dan seiring berjalannya waktu perjamuan Longmen semakin dekat. Di Sungai Dacang, terdapat perahu-perahu dan bayangan yang padat penduduknya. Para pengrajin terampil dari kota Guangling dan kota Loyun di seberang sedang memanfaatkan waktu untuk meletakkan tempat perjamuan. Perbincangan tentang perjamuan gerbang naga ini menjadi topik terhangat di kedua kota tersebut. Bahkan orang-orang biasa di kota pun menantikannya. Karena perjamuan gerbang naga dimulai pada malam hari, maka pada saat itu lampu di Sungai Dacang akan seperti bintang menyala yang jatuh ke dunia fana. Pada saat itu, malam sudah sepi seperti tinta dan sungai-sungai seterang indah, yang merupakan tontonan kelas 1. Pagi ini, ada hutan murbei di luar kota. Saudara Su, saya sudah mulai melakukan latihan. Huang Ganjun sangat bersemangat, seolah-olah dia adalah seorang siswa yang menunggu untuk dipuji oleh guru. Sui hanya mengangguk dan berkata dengan santai, dengan bimbingan saya dan ramuan yang diberikan oleh keluarga Huang, jika Anda tidak dapat mencapai langkah ini, tidak ada gunanya terus berlatih. Huang Qianjun tiba-tiba merasa malu, merasakan di dalam hatinya kegembiraan memudar. Sui berpikir sejenak dan kemudian menambahkan, namun, dengan pencapaian seni bela diri Anda saat ini, Mama Huhu telah memasuki istana. Saat Anda berpartisipasi dalam perjamuan Longmen, Anda mungkin masih bukan lawan Wen Zhuoyuan, tapi setidaknya kamu tidak akan kalah terlalu buruk. Latihan seni bela diri adalah proses dari yang dangkal hingga yang dalam. Dalam hal pencapaian dalam seni bela diri apapun, dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, pandangan sekilas ke pintu, masuk ke aula, kemahiran, dan mencapai puncak. Sekilas pintunya adalah untuk dapat menafsirkan sepenuhnya suatu gerakan seni bela diri. Tidak sulit bagi pejuang biasa untuk mencapai level ini. Saat Anda memasuki aula, Anda dapat menghargai kehalusan dan mengerahkan kekuatan setiap gerakan secara detail. Kemahiran adalah langkah selanjutnya, yaitu memahami seni bela diri secara menyeluruh dan bergerak sesuka hati, dan setiap kali Anda mengambil tindakan, Anda dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Adapun untuk mencapai puncaknya adalah dengan berlatih seni bela diri sampai pada titik di mana Anda dapat menarik kesimpulan dari satu contoh, dan memasukkan pengalaman Anda sendiri ke dalamnya, sehingga seni bela diri ini dapat meledak menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Anda berlatih seni bela diri hingga tingkat puncak, Anda akan memiliki kekuatan Anda sendiri. Seperti postur pedang, postur pisau, postur tinju, del. Namun, seni bela diri Huangji biasa hanya mengandung sedikit misteri.
Sangatlah sulit untuk berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan, apalagi mencapai puncak kultivasi. Seperti Xingyi Liu Hekuan asli dari keluarga Huang, potensinya hanya pada tingkat kemahiran. Namun, setelah bimbingan dan suplemen Sui, serta metode pernapasan yang diajarkannya, metode tinju ini telah mengalami transformasi kualitatif. Selama Huang Qianjun terus berlatih, cepat atau lambat dia akan mencapai puncaknya. Saudara Su, perjamuan gerbang naga akan dimulai dalam 3 hari. Maukah kamu pergi ke sana? Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi, kata Sui dengan santai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berpartisipasi dalam pertemuan Dharma membahas Tao yang tak terhitung jumlahnya yang mengejutkan surga. Siapa di antara mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi yang bukan orang besar terkemuka di dunia? Untuk acara kecil seperti perjamuan gerbang naga, saya benar-benar tidak tertarik untuk berpartisipasi. Huang Ganjun sedikit kecewa. Dia juga berpikir jika Sui berpartisipasi, dia akan dengan mudah memenangkan tempat pertama. Memikirkan adegan seperti itu membuat darah orang mendidih. Saudara Su, saya mendengar bahwa Zhou Huaiqiu, tetua sekte dalam King He Jianfu, juga akan berpartisipasi. Siapapun yang berkinerja baik akan langsung dipilih sebagai penerus King He Jianfu. Huang Ganjun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh kerinduan, jadi, saya berencana untuk tampil baik kali ini, meskipun saya jauh dari menjadi yang pertama, jika saya diperhatikan oleh senior Zhou Huaiqiu, saya dapat mencapai puncak dalam 1 langkah. Zhou Huaiqiu. Sui terkejut ketika dia mendengar nama teman lama yang familiar ini. Terkejut, serpihan kenangan masa lalu membanjiri hatiku. Setelah beberapa saat, dia melirik ke arah Huang Qianjun, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, hanya itu ambisimu. Kamu terlalu putus asa.